ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau cuma bisnis gini aja ya. Teman-teman pernah mendengar istilah tersebut ya. Jadi memang seolah-olah bisnis itu mudah ya, sehingga ada pernyataan bahwa oh bisnis itu nggak perlu sekolah, nggak perlu kuliah tinggi-tinggi ya. Nah itu tentu pernyataan ini terlalu mensimplifikasi bisnis ya. Jadi memang ini terlalu menganggap ringan bahwasanya bisnis itu adalah pekerjaan yang mudah. Padahal kenyataannya dari yang saya temui, saya pernah bertemu ya seseorang yang usia 50 tahun ke atas, pensiunan dari salah satu perbankan, ya ada uang banyak, habis uangnya. Ya sekarang ya qadarullah diuji dengan yang kekurangan harta. Kenapa? Ya karena tiba-tiba berbisnis dengan modal yang sangat besar, gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya beliau tidak memiliki seni bisnis tersebut. Artinya itu menandakan bahwa saya bisnis itu tidak mudah ya, karena kan beliau itu kepala di salah satu perbankan yang besar ya di Indonesia ya, dan qadarullah bangkrut gara-gara ada problem tersebut ya. Artinya itu bisnis itu susah. Nah kemudian yang kedua, kalau dikatakan bisnis itu nggak perlu kuliah ya, kalau begitu kenapa ada magister bisnis, bahkan ada PhD bisnis ya. Kalau teman-teman buka di Harvard ya, PhD marketing itu ada ya. Itu kenapa itu ada? Kalau bisnis itu gampang, kenapa jurusan tersebut itu ada? Kemudian yang ketiga begini, ketika saya dulu SD, saya pun pernah bisnis ya. Saya waktu SD pernah bisnis rental PS. Jadi ada PS dari orang tua, saya rentalkan ke teman saya. Tahu nggak berapa lama bertahannya bisnis tersebut? Hanya 2 minggu. Dan itu kita temukan reality. Ada beberapa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak sekolah ya, mungkin tidak sekolah itu disebut nggak kuliah. Bisnisnya bagaimana? Bisa nggak berjalan panjang? Nah, memang ketika kita kuliah, setidaknya pola pikir yang masuk ke dalam otak kita, yaitu apa? Memikirkan sesuatu itu bersifat jangka panjang. Itu yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak kuliah, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang lebih spesial dibanding orang yang kuliah. Dan juga kemampuan analitik orang yang kuliah berbeda dengan yang tidak kuliah. Nah itu ya, hanya saja memang ya itu harus diasah lagi dengan ilmu-ilmu bisnis ya. Kemampuan dasar kita mungkin sudah ada, kita berpikir perencanaan, strategi itu sudah ada ya. Mungkin teman-teman kuliah kan berpikir untuk skripsi, untuk mengumpulkan data, itu pun mengumpulkan strategi bagaimana menyelesaikan tugas tersebut. Nah itu pun akan bermanfaat bagi bisnis meskipun memang harus diasah lagi. Jadi pasti tentu ada perbedaan antara teman-teman yang kuliah dengan yang nggak kuliah dalam menjalankan bisnis. Ya perbedaannya intinya adalah lebih kepada umur bisnis tersebut. Teman-teman yang kuliah insya Allah bisa relatif panjang berbisnisnya karena selalu berpikir jangka panjang. Kalau yang kuliah ya mungkin hanya beberapa bulan ya, itu beberapa minggu saja. Barakallahu fiikum.